Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam sesi kali ini. Saya Vera Santika sebagai host, ada Pak Heri Priyono sebagai moderator, dan Ibu Wesriyanti sebagai presenter yang akan membawakan materi mengenai penerapan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyingkat waktu, saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Vera Santika, host kali ini ya. Langsung saja, saya selaku moderator, saya sendiri Heri Priyono dari SMK PGRI Jatibarang. Sebelum ke materi, saya perkenalkan dulu untuk presenter hari ini dengan judul penerapan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Untuk presenter kali ini nanti pemateri akan disampaikan oleh Ibu Wesriyanti dari SMK PGRI Jatibarang. Beliau lahir di Indramayu bulan Juli tahun 85. SD di SD Negeri Bulak 4, SMP di SMP Negeri 1 Jatibarang, SMA-nya di SMA Negeri 2 Cirebon. Kemudian beliau lanjut ke kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, UPI Bandung ya, dengan jurusan matematika. Dan sekarang pemateri ini sebagai staf pengajar di SMK PGRI Jatibarang dari tahun 2007 sampai sekarang ya. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan untuk pemateri atau presenter kepada Ibu Wesriyanti. Mangga dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk host dan moderator Pak Heri dan Ananda Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di seminar daring bersama kami kelompok 3. Untuk kali ini yang akan kami paparkan, yang saya paparkan mengenai SPLDV ya. Ini khususnya untuk Ananda-Ananda yang masih duduk di bangku sekolah, silahkan bisa bergabung untuk mengulas kembali apa itu SPLDV dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya SPLDV ini sudah dipelajari semenjak sudah diterkenalkan ya, maksudnya semenjak di SMP, di bangku SMP, kemudian di SMA atau SMK juga diulas kembali, diingatkan kembali tentang SPLDV ini. SPLDV ini sebenarnya singkatan dari sistem persamaan linear dua variabel. Ya, karena nggak terlalu panjang, jadi anak-anak atau Bapak Ibu guru lebih familiar menyebutnya SPLDV. Bentar ya, komputernya agak-agak loading nama, ini udah overload. Iya, sebentar ya, PowerPoint-nya loading. Nanti yang akan, sudah nih. Apa itu SPLDV? Ya, SPLDV itu sebenarnya gabungan dari beberapa persamaan. Ya. Namanya persamaan itu pasti ada variabel, ada koefisien, ya,
Mungkin di SMP sudah kalian kenal semua. Misalkan persamaan itu X sama dengan 5, 2X plus 3 sama dengan 4, dan seterusnya. Jadi ada variabel, ada koefisien, itu namanya persamaan. Di SPLDV ini gabungan dari beberapa persamaan. Nah, namanya juga dua variabel berarti mengandung dua variabel. Di sini yang biasa dipakai itu variabelnya kita gunakan X dan Y. Jadi gabungannya lebih dari satu berarti ya. Lebih dari satu persamaan yang mengandung dua variabel. Nah, ini contoh dari SPLDV. Jadi SPLDV itu kumpulan dari persamaan linear. Nah, ini 8X min Y sama dengan 0. Ini namanya persamaan linear. X tambah Y sama dengan 0. Ini juga persamaan linear. Nah, karena lebih dari satu, maka disebutnya sistem. Sistem persamaan linear. Dua variabel ya, karena ada dua variabel yaitu X dan Y. Dan setiap variabel ini pangkatnya 1. Kalau pangkatnya bukan 1, namanya lagi bukan SPLDV ya, beda lagi. Jadi di sini khusus pangkatnya harus 1. Jadi kalau ini ya X kuadrat atau Y kuadrat, maka bukan lagi yang namanya SPLDV. Contoh yang lain, ada seperti ini. Ini sebenarnya bisa disederhanakan lagi, jadi seperti yang pertama ini. Nah, ini sepertinya banyak variabel, tapi ini bisa disederhanakan kembali, sehingga ini bisa digabung yang sama-sama variabel X-nya, yang Y juga bisa digabung sama variabel Y yang lainnya. Nah, ini juga contoh dari SPLDV. Nah, kalau melihat seperti ini kan, apa hubungannya sama kehidupan sehari-hari? Sepertinya ini tidak ada kita mengenal X dan Y ya. Memang belum, ini baru konsep. Konsep dasar dari SPLDV itu seperti apa. Nah, inilah contoh masalah kontekstualnya yang berkaitan dengan SPLDV. Contoh ini cuma satu contoh, banyak yang lainnya ya. Contohnya Ibu bacakan ya sini. Misalkan seseorang membeli 4 buku tulis dan 3 pensil. Dia membayar 19.500. Jika ia membeli 2 buku tulis dan 4 pensil, nah dia harus membayar 16.000. Nah, dari sini berapa ya harga 2 buku tulis dan 1 pensil? Nah, ini kan kehidupan sehari-hari. Barangkali Ananda pernah beli di toko yang sama, awalnya beli apa dan apa, bayarnya sekian. Terus pernah beli lagi sekian, bayarnya sekian. Nah, itu bisa kita selesaikan dengan SPLDV, masalah kontekstual seperti ini. Selain tentang keuangan seperti ini, contoh lain bisa dari umur, selisih umur, jumlah umur dari seorang, kemudian di dunia perbankan juga ada, cuma kita ambil yang lebih simpel aja dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dasarnya sudah menguasai, nanti bagaimanapun masalah kontekstualnya kita bisa selesaikan. Ini ya, salah satu contohnya. Nah, ini peta konsep nanti yang dipelajari dalam SPLDV. Pertama kita ada masalah kontekstual kayak tadi ya. Nah, dari masalah kontekstual itu kita nanti ubah jadi persamaan. Jadi tadi yang berupa kalimat kita ubah ke jadi model matematikanya, Nah, nanti persamaan ini kita buat persamaan linearnya, mana variabelnya. Nah, dari soal tersebut, dari masalah tersebut, itu lebih dari persamaan linear, maka namanya kita temukan sistem persamaan linear atau SPLDV. Baru kita pecahkan SPLDV ini, kita selesaikan bagaimana caranya. Nanti ada 4 tahap, bukan 4 tahap, maksudnya 4 cara, tinggal nanti Anda pilih salah satu saja. 4 cara ini perlu diketahui semuanya, tapi setelah nanti Anda sudah pahami semua, silahkan tinggal pilih salah satu metodenya pakai yang mana. Ada eliminasi, di sini ada substitusi, ada gabungan eliminasi substitusi, dan ada metode grafik. Nah, nanti kita akan peroleh himpunan penyelesaiannya.
atau jawaban dari pertanyaan masalah tersebut. Nah, ini peta konsepnya. Kita lihat bagaimana menyelesaikan SPLDV. SPLDV tadi ada berupa grafik, bisa berupa eliminasi, metode eliminasi atau menghilangkan variabel. Ada juga metode substitusi atau menggantikan gitu ya. Terus ada metode eliminasi substitusi gabungan. Nah, ini yang sering dipakai sebenarnya yang lebih enak ya, itu eliminasi substitusi. Ini lebih cepat. Tapi kalau mau grafik, Anda mau eliminasi silahkan, mau substitusi silahkan. Itu bisa bebas. Seperti apa cara grafik? Kita lihat uraikan metodenya satu persatu. Oh ya, satu lagi ada determinan. Ini sebagai pengayaan ya, determinan ini nanti kalau sudah Ananda pelajari tentang matriks, nanti kita penyelesaian SPLDV-nya dengan menggunakan determinan. Kita lihat bedah satu persatu metodenya. Yang pertama dulu tentang metode grafik. Metode grafik ini menggunakan metode titik potong sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y untuk membantu menggambar grafiknya. Setelah ditentukan titik potong, baru kita tentukan ya titik potongnya dan kita gambarkan. Masih ingat titik potong? Menentukan titik potong sumbu X, sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu X, kita masukkan nilai Y sama dengan 0 ke persamaannya. Nanti kita peroleh nilai X. Ya. Kalau mencari titik potong terhadap sumbu Y, kita masukkan nilai X-nya sama dengan 0. Contoh ya. Nah, ini langkah 3 dulu nih. Langkah-langkahnya. Kalau menggunakan metode grafik ya, yang pertama gambar grafiknya. Setiap persamaan linearnya kita gambarkan, tentukan titik potongnya, terus kita gambarkan. Kemudian kita tentukan titik potong kedua garis tadi. Nah, itulah nanti sebagai jawaban dari permasalahan tersebut kalau sudah kita menentukan titik potong. Contohnya, kita misalkan punya persamaan X tambah Y sama dengan 11. Ya, ini persamaan pertamanya. Kita gunakan titik potong dari titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Kalau titik potong sumbu X, nilai Y-nya harus 0. Kita masukkan ke sini nilai Y-nya 0. Kalau X tambah 0 sama dengan 11 kan, maka nilai X-nya 11. Nah, ini titik potong sumbu X. Kalau titik potong sumbu Y, kita masukkan nilai X-nya 0. Jadi 0 ditambah Y sama dengan 11, nanti kita peroleh Y-nya itu 11, maka titik potongnya di titik Y sama dengan 11. Terus kita hubungkan, tarik garis. Ya. Nah, ini baru satu persamaan. Diperolehlah gambarnya seperti ini. Untuk persamaan yang lain, misalkan ada 3X min Y sama dengan 5. Nah, ini persamaan yang lainnya. Biasanya kan ada dua persamaan ya, SPLDV itu. Kita masukkan nilai X-nya 0, nanti kita peroleh Y-nya min 5 atau negatif 5. Kalau kita masukkan nilai Y-nya 0, diperoleh X-nya 5/3. Ada di sini 5/3. Kita hubungkan garisnya. Nah, kalau sudah digambarkan, maka kita akan ketemu titik potong dua garis ini. Kalau kita gambarnya di kertas yang berskala, pasti tepat ya di sini tuh. Titiknya di X-nya 4 dan Y-nya 7. Berarti penyelesaiannya yaitu untuk SPLDV yang dituliskan di sini, X-nya 4, Y-nya 7. Ini agak lama kalau grafik ya, tapi semua diserahkan ke masing-masing anak. Ananda silahkan, kalau mau pilih grafik silahkan. Lebih enak lagi kalau misalkan kita pakai aplikasi ya, ada namanya aplikasi khusus menggambar grafik yang namanya GeoGebra. Dosanya GeoGebra, itu bisa pernah Ibu pakai.
Di situ enak, kita langsung masukkan persamaannya, kita masukkan persamaan yang dua ini, nanti langsung gambarnya muncul, ya. Dan titik potongnya juga bisa ditentukan langsung, itu pakai GeoGebra. Tapi ketika ujian dan ya tes tulis kita kayaknya nggak mungkin ya pakai aplikasi, sehingga harus bisa menggambar sendiri. Nah, ini kelemahan dari metode grafik, agak lama. Berikutnya, ada metode eliminasi. Metode eliminasi itu cara menghilangkan salah satu variabel dari kedua persamaan. Boleh variabel X yang dihilangkan, boleh variabel Y. Kalau variabel X yang dihilangkan, maka akan kita peroleh variabel Y. Kalau kita menghilangkan variabel Y, kita akan peroleh variabel X. Jadi silahkan pilih salah satu saja, ya. Itu metode eliminasi. Nah, untuk lebih seru, kita lihat video berikut ini. Nah, agak lama ya, komputer ibunya sudah agak tua. Yang penting bukan orangnya yang tua. Nah, di sini misalkan ada kalau 4 cabai, sini ya dimisalkan permasalahannya. 4 cabai ditambah 3 terong, itu harganya 18.000. Sedangkan kalau 3 cabai dan 2 terong, harganya 13.000. Yang ditanya berapa harga satu cabai dan berapa harga satu terong, ya. Nah, yang kita pakai eliminasi itu pengurangan. Nah, ini 4 cabai dikurangi 3 cabai, jadi 1 cabai kan? Kemudian 3 terong dikurangi 2 terong, jadi 1 terong. Nah, 18.000 kurangi 13.000, hasilnya berapa? Ya, 5.000. Kalau 2 cabai, 2 terong, bagaimana ya? Ya, tinggal kalikan 2 kan? 5.000 kali 2, maka kita peroleh 10.000. Nah, ini. Kita ilustrasi dulu pakai gambar biar menarik ya, biar nggak bosen. Matematika itu sebenarnya menyenangkan. Nah, kemudian kita gunakan yang 3 cabai, 2 terong, dan 2 cabai, 2 terong yang tadi. Ya, kita eliminasi, kita kurangkan kembali. Maka diperoleh 1 cabai. Kalau terong udah habis, 2 kurangi 2. Ya, 13 kurangi 10.000, jadi 3.000. Jadi diperoleh 1 cabai, itu 3.000. Lalu kita gunakan 1 cabai tadi, kita pakai gabungkan dengan 1 cabai dan 1 terong. Kita kurangi, diperoleh terong. 3.000 kurangi 5.000 kurangi 3.000 sama dengan 2.000. Nah, itu eliminasi seperti itu metodenya. Jadi diperoleh tadi 1 cabai, 1 terong, sudah diperoleh ya. Nah, kalau kita pakai setiap permasalahan pakai gambar itu kan ribet lama. Masa kita harus gambar ya cabainya, atau kalau kita bukunya digambar, pensilnya digambar. Nah, lebih enak lagi kita ganti cabai terong tadi dengan kata. Kata masih ribet juga. Ya, masih terlalu lama. Masa kita harus tulis cabai terong ya, atau pensil buku, dan ternyata masih sama. Nah, kita disingkat aja pakai C atau T. C untuk cabai, T-nya untuk terong. Boleh sebenarnya pakai seperti ini, tidak selalu pakai X dan Y. Tetapi supaya sama gitu ya, kita gunakan simbol si tadi, variabel tadi kita ganti sama X dan Y. Jadi disamakan. Sebenarnya sih awalnya boleh bebas ya, mau pakai C, T, A, B ya. Nah, itu metode eliminasi.
Metode eliminasi itu penyelesaiannya menghilangkan salah satu variabel, ciri khasnya, dengan menyamakan koefisien. Jadi harus, kalau mau menghilangkan X, berarti yang harus disamakan koefisien Y. Kalau mau hilangkan koefisien X, yang harus disamakan koefisien Y. Ya, contoh lebih jelasnya ini. Kita mencari variabel X, berarti kita eliminasi variabel Y. Masih ingat kan? Nah, supaya ini hilang atau nilainya 0 ketika pengurangan, berarti ini harus sama dong angkanya. Nah, biar sama, berarti 3 ini kita kalikan 2 Y-nya. Yang 2 Y ini kita kalikan 3, biar sama-sama 6. Kalau sudah sama kan nanti kita bisa eliminasi. Itu kunci dari eliminasi ya, jadi harus ada yang sama. Kalau dosen sama langsung kita lakukan pengurangan. Nah, Y-nya jadi 0 kan, kalau dikurangi habis, tinggal kita peroleh 8X kurangi 9X jadi min X. 36.000 kurangi 39 jadi min 3.000 ya. Nah, kalau variabel kita eliminasi variabel X, berarti kita akan menemukan nilai variabel Y, kebalikannya ya. Jadi ini kita kalikan 3, ini kalikan 4. Maka diperoleh 12X dan 12X. Nah, ini sudah sama variabel X-nya, tinggal kita lakukan pengurangan. Diperoleh 9Y kurangi 8Y, itu Y. Dan 54.000 kurangi 52.000, ini sama dengan 2.000. Ya. Apa Ibu? Masker. Yang baru masuk, tolong dicek dulu ya. Nah, nanti kita peroleh nilai Y-nya sama dengan 2.000. Nah, ini eliminasi seperti itu. Nah, ini eliminasi. Berikutnya kita lihat metode substitusi. Ada Butira masuk ya, Butira. Nah, Kita gabung mancing, Bu. silahkan Pak Cerito, nanti bisa mengajarkan ke Ananda Teteh Hasna ya. Metode substitusi. Caranya bagaimana nih metode substitusi? Yaitu salah satu variabelnya dipisahkan dari salah satu persamaan. Ya, kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan yang lain. Nah, itu substitusi ya. Kita lihat nih, silakan coba diperhatikan video pembelajaran berikut substitusi. Maaf. Biar nggak bosan, silahkan diperhatikan. Nah, ini dari YouTube banyak ya, kalau kalian rajin mencari tentang materi apapun ada. Nah, ini misalkan ada seorang yang sedang belanja ya, namanya Raisa. Apa Raisa udah gemuk ini ya? Raisa memborong buah-buahan katanya. Dia beli 2 kantong plastik, isinya apa ini? Kantong 1 ada 3 apel dan 4 stroberi. Harganya 11.000. Kantong yang kedua
1 apel dan 7 stroberi ya. Nah, tadi kita misahkan pakai variabel X dan Y. Nah, ini ya gambarannya supaya tidak bingung bagaimana mengubah ke model matematikanya. Yang ditanya berapa harga apel per buah dan harga stroberi. Bentar. Substitusi. Nah, kita substitusi yang mana kita akan substitusinya? Oh ini ya, biasanya cari X-nya berarti yang kita substitusinya. X-nya jadi min 7 tambah 15.000. Ari, video. Anmut ya, yang baru gabung. Nah ini ya, substitusi ini. Jadi kita ubah salah satu jadi X sama dengan atau Y sama dengan, baru kita masukkan ke persamaan di awal. Kalau ini X yang kita ubah, maka diperoleh Rasanya berapa Y. like? Pengennya Inggris ya, Bu. Ya, Ibu pilih video ini karena waktu cuma 50 menit, 1 jam, maka lebih cepat. Tapi metode yang lebih banyak dipakai itu nanti metode yang terakhir, ya. Metode yang terakhir nih. Kita lihat berikutnya aja deh. Kita lihat. Bang cara dah Bu. Kita mau konang ku Bu. Gelis Bu mau nih. Ibu Tira di mute ya, di unmute dulu. Oh iya. Biasa. Agak lola sebentar ya. Tunggu. Nah, berikutnya metode yang terakhir, eliminasi substitusi. Nah, ini gabungan dari eliminasi dan substitusi. Dan biasa dipakai ini metode terakhir ini. Lebih cepat biasanya. Caranya itu dengan melakukan proses eliminasi dulu terhadap salah satu variabel. Kemudian hasil yang tadi disubstitusikan ke salah satu persamaan yang lainnya. Salah satu pilih ya. Sehingga nanti diperoleh variabel yang lain. Kita lihat video berikut. Eliminasi substitusi. Dia dari toko buku ya, memberi 5 pensil dan 3 buku. Harganya 25.000. Nah, yang satunya 4 buku dan 1 pensil. Nah, dia yang membeli 12 buku dan 25 pensil. Berapa ya uangnya yang harus dibayar?
Metode eliminasi. Langkahnya 1. Nah, diubah dulu ke variabel X dan Y ya. Awal semua langkah seperti itu. Dibuat modelnya dulu. Nah, tadi ya. Diubah jadi 5X tambah 3Y sama 25.000. Yang satunya 20X tambah 6Y. Namanya Sofiatun yang tampil cowok ya. Oh iya. Nah, kita eliminasi apa nih berarti? X ya. Biar sama-sama 10X. Tuh. Kita kurangkan. Nah, kurangkan, peroleh Y-nya 120.000 dibagi 24. Ini sama-sama negatif, dibagi jadi positif ya. Nah, udah dapat Y-nya 5.000. Kita eliminasi tadi variabel X. Substitusi yang kita peroleh tadi, ya tadi, ke salah satu persamaan di awal. Boleh apa aja, pilih salah satu. Nah ya, pilih yang 5X tambah 3Y ternyata di sini. Y-nya kita ganti 5.000 yang sudah diperoleh sebelumnya, maka dihasilkan X-nya 10.000 dibagi 5. Jadi X-nya 2.000. Karena yang ditanyakan, oh ya, ini namanya substitusi, diganti Y-nya tadi ya, 5.000. Jadi nilai X atau harga pensil di 2.000, sedangkan harga satu buku 5.000. Yang dimintakan 12 buku dan 25 pensil. Berarti 12 kali 5.000 ditambah 25.000 kali 10.000 ya. Nah, itu metode semuanya sudah dijabarkan. Ya, terima kasih untuk yang sudah mengikuti jadi partisipan. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan, bisa chat ya. Yang mau ditanyakan, silahkan. Moderator? Moderator siapa ya moderator? Ya, silahkan yang mau bertanya, boleh. Ya, terima kasih Ibu Yesri tadi sudah memaparkan di pertemuan hari ini. Dipersilakan barangkali ada yang mau bertanya. Ada ini di chat. Ini slide materinya, oke. Nanti saya share ya. Untuk Ananda Tira yang cantik. Dipersilakan ini peserta barangkali ada yang mau karena masih ada waktu. Mana nih Rio dan teman-temannya? Ada Ferdiansyah.
Oh, Kang Ferdi. Ada yang bertanya ini waktu kita sampai jam berapa, Bu? Ya, kita sampai jam 10. Jam 10 masih ada. 10 menit lagi. Nah, ada Ibu Kepala Sekolah bergabung. Terima kasih Ibu Entin saat ini. Semuanya sudah pada mengerti ya Bu ya. Jadi tidak ada. Benar nih. Nanti jangan sampai ada pertanyaan dibawa pulang ya. Silahkan. Ananda Carita boleh bertanya. Teteh Hasna boleh. Silakan ini yang mau bertanya langsung saja. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Jangan lupa isi presensinya ya untuk hari ini ada di chat. Diangkat dulu. Ya, sebentar ya. Ini pesertanya lumayan banyak juga ini, tapi belum ada yang bertanya. 1, 2, 3. Ini sana dapat sana nih. Kok muncul di sini? Oh. Iya ya, selamat bergabung. Mangga, silakan. Yang mau bertanya. Nanda Carita boleh. Masih ada waktu. Rio. 8 menit lagi yang mau bertanya. Tidak ada. Udah jelas ya pemaparannya. Nanti yang butuh PPT-nya boleh nanti japri aja ya. Sama kita harus menunggu pertanyaan dulu sampai waktunya habis. Boleh, silakan. Kalau sudah waktu, ada yang mau pertanyaan. Ini banyak sekali yang baru bergabung ya. Oh ya. Materinya sudah dijelaskan. Iya. Sekarang sudah di sesi tanya jawab. Next, untuk berikutnya lah. Mungkin lebih tepat waktu biar mengikuti dari awal. Ada tinggal 3 menit lagi. Berapa menit lagi, Bu? Biasa. Di 5 menit lah, 5 menit lagi ya. Biasa di matematik ini kadang anak malu bertanya. Padahal banyak segudang pertanyaan yang mau ditanyakan. Nah ini yang permasalahan dari awal. Malas bertanya. Kunci dari belajar matematika itu sebenarnya dia bertanya kalau ada yang belum jelas. Silahkan. Izin bertanya, Bu, bagaimana sih, kan kita sebagai siswa tuh biasanya belajar matematik tuh, mindsetnya tuh sulit. Bagaimana sih cara mengubah mindset itu menjadi belajar matematik tuh
gampang, mudah, menyenangkan. Oh iya. Ya, bagaimana merubahnya itu, Bu? Ya, Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Nanti dijawab ya pertanyaannya. Silakan langsung dijawab. Oke, terima kasih Anandario pertanyaannya. Ya, ini mungkin pertanyaan dari mewakili 1.000 sekian siswa ya. Yang pertama yang harus dipahami dulu, harus ada mindset bahwa saya suka dulu. Kalau awalnya sudah tidak suka, tidak akan pernah bisa paham dan menyukai ya. Jadi suka dulu. Saya harus suka, paksakan dulu. Suka matematik. Ikuti dulu langkahnya. Ketika langkah pertama ada yang belum jelas atau belum paham, jangan dulu ke langkah berikutnya. Tanyakan dulu ke guru atau ke teman. Ya, biasanya banyaknya nih siswa ini udah pertama udah nggak bisa, biarin aja. Langkah yang berikutnya nggak bisa juga, diem aja. Akhirnya sudah membosankan, ya tidak paham, akhirnya ditinggalkan. Ya awalnya suka dulu, ikutin dulu, ya paksakan suka sama materinya, suka sama pengajarnya, dan harus ada apa ya motivasi. Untuk apa sih kita belajar matematik? Ya banyak sebenarnya matematik itu untuk motivasi ya. Ketika ibu duduk di bangku sekolah banyak ya, matematik itu sebenarnya bisa melatih mindset kita supaya lebih jadi orang yang lebih sabar, sistematis, logis gitu ya, jadi problem solving. Banyak sebenarnya ketika mempelajari matematik itu sebenarnya tidak secara langsung kita diajarkan sistematis, berpikir sistematis, logis, kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah, seperti itu. Itu yang pernah dosen ibu jelaskan ya. Jadi awalnya harus ada suka dulu, suka terus ikutin, jangan tinggalkan. Kalau ada kesulitan silakan tanya sama teman, jangan malu. Bertanya itu bukan bodoh ya, tidak ada siswa yang bodoh. Bertanya ke teman, mulai berani bertanya ke guru gitu ya. Nah tadi harus punya apa namanya, bahwa matematika itu manfaatnya banyak. Ketika kalian mau melamar pekerjaan juga pasti ada tes matematik dasarnya. Nah itu jadilah sebagai penyemangat atau motivasi kalian belajar matematik ya. Ke perguruan tinggi negeri juga ada tes matematikanya. Jadi harus ada motivasi dulu dalam diri supaya mau belajar matematik. Dan luangkan waktu, buat jadwal di rumah, kapan belajar matematik, kapan mendalaminya, dibuat jadwal yang teratur. Nah, seperti itu mungkin untuk Anandario dan yang lain. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Sudah cukup ya, Ri? Penjelasan Ibu. Cukup, Pak. Terima kasih. Yang lainnya ada waktu nih 2 menit lagi ya, Bu, lumayan. Iya. Ya Bu, ada pertanyaan lagi nih. Kayaknya cukup ya Bu ya. Waktunya sudah hampir 1 jam. Dipercepat aja Bu. Ya. Tidak ada lagi yang bertanya, yang disimpulkan ya. Untuk SPLDV itu banyak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti tadi sudah Ibu paparkan, salah satu contohnya itu tentang jual beli atau perdagangan ya. Kemudian metode penyelesaiannya itu ada 4 metode, ada grafik, eliminasi, substitusi, dan campuran eliminasi dan substitusi. Silahkan dipilih salah satu metodenya, mana yang dikuasai, nah itu akan menyelesaikan masalah SPLDV tadi. Mungkin itu ya kesimpulannya. Oke, Bu ya. Oke. Terima kasih untuk Ibu yang sudah memaparkan
materinya sudah hampir 1 jam. Untuk pertemuan hari ini saya selaku moderator, saya cukupkan, nanti untuk acara selanjutnya dilanjut oleh host. Silakan untuk host Vera Santika. Saya cukupkan selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Menarik ya, ternyata tidak membosankan SPLDP itu. Barangkali dari Ibu Nenden, juga dari Kang Ferdi ada masukan-masukan. Saya sebagai host mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.